Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita perlu bersyukur karena anugerah Tuhan itu begitu sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya, pada hari ini saya melihat Bapak Ibu dengan penuh sukacita boleh datang berkumpul bersama-sama untuk merayakan perayaan Natal di kampung ini, Kampung Sinto ya. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di tempat ini Bapak Ibu. Asalkan satu, kita perlu percaya dengan sepenuh hati. Kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu kita dikutuk oleh Tuhan karena kita melanggar perintah Tuhan, karena kita melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Apa dosa-dosanya Bapak Ibu? Bapak Ibu renungkan sendiri. Hari ini adalah hari perenungan bagi kita untuk mengingat kembali bahwa betapa kita adalah orang yang paling berdosa di dunia ini Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hidup sempurna. Tidak ada orang yang suci di dunia ini. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang perlu Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melangkah lebih jauh tentang firman Tuhan pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Henry, saya melayani di gereja Gepembri, Simpang Tanjung, Sosok. Saya berasal dari Jelimpo, sama Adep. Ya, sama Adep. Dan punya istri satu, pengen nambah sih sebenarnya gitu kan, tapi nanti takut kena kutuk Tuhan pula kan, gitu. Jadi aturannya nggak boleh nambah. Ya, punya anak satu, usia anak saya 4 tahun 6 bulan, udah mau PAUD dia. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya diberikan keluarga yang begitu sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Istri saya adalah orang yang pada notabene dia adalah percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur, dia mendukung pelayanan saya. Dan saya pikir anak saya juga akan saya didik untuk sedemikian rupa, untuk menjadi orang yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kedua, selain dia takut akan Tuhan, dia harus mencari Tuhan. Saya tidak mau membiarkan anak saya ya seperti anak-anak lain. Ya. Bapaknya percaya, mamanya percaya, anaknya nggak percaya gitu kan. Banyak Bapak Ibu, anak-anak hamba Tuhan sekarang itu banyak melakukan kesalahan. Bapaknya rohani, mamanya rohani, tapi anaknya rohana. Ya kan. Anaknya, wah, enggak karu-karuan hidupnya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sudah menjadi seorang ayah, harus betul-betul membimbing dan menuntun anak saya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu tentang histori hidup saya Bapak Ibu. Sangat menyedihkan. Saya terlahir bukan dari orang kaya Bapak Ibu. Saya terlahir orang miskin, bisa dikategorikan seperti itu. Tetapi itu terlalu kasar. Ya. Yang lebih tepatnya bagi saya adalah orang yang sederhana. Hidup di kampung, tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang waktu itu saya teringat sekali, waktu kami tidak punya beras, minta dengan tetangga Bapak Ibu. Kadang-kadang tetangga tidak mau ngasih. Gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita mengingat sejarah hidup kita sangat-sangat memilukan. Sangat-sangat sedih. Oleh karena itu saya harus percaya Tuhan. Dan saya harus taat pada Tuhan. Karena Tuhan itulah yang mendorong saya untuk hidup bekerja keras di dalam Dia. Untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan sedikit tentang kehidupan saya. Abang saya pastor. Ya. Abang saya pastor dan melayani di Pinyuk. Gitu. Abang sepupu. Saya memang sekolah pendeta. Gitu. Memang dulu kami adalah kami semua adalah orang Katolik gitu. Tapi entah kenapa saya mau sekolah pendeta. Tapi entah kenapa saya mau kuliah gitu. Setelah tamat SMA, ada seorang pendeta nawar ke saya, mau nggak kuliah katanya. Mau. Saya nggak tahu kuliah ngambil jurusan apa Bapak Ibu. Saya asal bilang mau saja. Gitu. Dia bilang gratis, ada subsidinya katanya. Ya. Tanpa dibayar katanya. Akhirnya saya mau pergi, belilah tiket, pergilah ke Jakarta kuliah.
Dalam pikiran saya, Bapak Ibu bukan kuliah, tapi pengen jalan-jalan, lihat gedung-gedung besar, lewat cewek cantik, ya kan? Ya, lewat lihat orang-orang yang di kota tuh seperti apa hidupnya gitu kan? Rupa-rupanya Bapak Ibu jauh berbeda dari saya. Ketika saya masuk gereja di sana, Bapak, wah luar biasa, Bapak. Kehidupan mereka meskipun mereka dalam kemewahan, tapi mereka mencari Tuhan. Apalagi kita yang hidup dalam kesederhanaan, yang terutama kita adalah mencari Tuhan, bukan mencari hantu. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Dalam kesederhanaan kita, kita memerlukan Tuhan, bukan memerlukan hantu. Hantu itu hanya memperorot kita. Hantu itu hanya merongrong hidup kita. Hantu itu menyusahkan hidup kita. Hantu itu bukan menjadi Tuhan bagi kita, tapi mengutuk keluarga kita dari keturunan ke keturunan yang lain. Kenapa saya berani berkata demikian, Bapak Ibu? Karena berkat itu bukan datangnya dari hantu, tapi berkat itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Percaya Bapak Ibu, sampai pada hari ini kita menyaksikan kasih kebaikan Tuhan, bukan karena pohon, bukan karena air, bukan karena batu yang kita sembah, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengasihi dalam hidup kita. Sampai pada hari ini, tanpa kita sadari. Kalau kita membaca sejarah daripada penciptaan alam semesta ini, Bapak Ibu, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya tidak menemukan pada mulanya hantu menciptakan langit dan bumi, tidak menemukan itu. Tetapi Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan juga yang menciptakan kita sebagai manusia. Kemudian manusia membelot. Kemudian manusia melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kita menyimpang, kita lari. Bapak Ibu, kenapa hidup kita rasa-rasanya tidak ada karuan, Bapak Ibu? Karena kita sudah hidup di dalam dosa. Adam dan Hawa, manusia pertama, Bapak Ibu, diarahkan Tuhan di tempat yang begitu indah, begitu menarik. Di situ ada keistimewaan yang sudah Tuhan sediakan. Sudah mewah pada waktu itu, Bapak Ibu. Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu, Tuhan berkata satu yang tidak boleh kamu makan. Yaitu buah yang kularang. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana kita mengerti tentang buah yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu? Karena pada intinya, Bapak Ibu, Tuhan melarang itu sebenarnya. Apa yang Tuhan larang itu yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia pada dasarnya tergoda dengan keinginannya sendiri. Manusia dibunuh oleh keinginan sendiri. Sehingga manusia dibodohi oleh setan. Sehingga manusia dibodohi oleh iblis. Kita sekarang sudah dibodoh-bodohi, Bapak Ibu. Bukan dibodohi sesama kita. Tetapi sekarang kita sedang dibodoh-bodohi oleh setan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh setan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk wujud manusia. Tuhan hadir ke dunia sebagai firman yang hidup, yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia. Yang pada hari ini, Bapak Ibu, ajakan daripada gembala-gembala yang hidup dalam kesederhanaan, Bapak Ibu. Marilah kita datang ke Bethlehem. Gembala-gembala ini bukan orang kaya. Gembala-gembala ini bukan pejabat. Gembala-gembala ini bukan bupati, bukan presiden, bukan orang yang terkenal, tetapi orang-orang sederhana. Tetapi Tuhan menampakkan kepada orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mau menerima Yesus. Orang-orang yang mau meresponi firman Tuhan. Saya percaya, ketika kita hidup di dalam kesederhanaan, Tuhan akan menampakkan diri kepada kita melalui wujud apapun, Bapak Ibu. Sebab itu, pentingnya bagi kita, Bapak Ibu, merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan demi perjalanan,
panjang yang sudah kita lalui. Semuanya tentunya ada lika-liku Bapak Ibu. Ada sedih, ada tertawa, ada menangis Bapak Ibu. Terkadang kita lebih banyak menangis daripada kita tertawa Bapak Ibu. Kita terkadang tertawa tetapi kita menangis Bapak Ibu. Sebenarnya hati kita sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya hati kita sedang rapuh. Kita melihat keluarga kita kenapa seperti ini. Saya menangis. Kadang saya tertawa dengan teman saya. Tetapi hati saya menangis. Melihat keadaan dan kondisi keluarga kita yang seperti itu. Yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, dari manakah datangnya sukacita itu? Datangnya sukacita itu dari Tuhan, dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi. Dari sanalah datangnya kesukacita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita dengan sungguh-sungguh meresponi ajakan-ajakan daripada firman Tuhan pada kesempatan ini. Judulnya Bapak Ibu sangat-sangat menarik. Bapak Ibu bisa baca di belakang. Ya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ajakan ini Bapak Ibu bukan berarti, Pak, kan saya enggak ada duit, gimana kita mau pergi ke Bethlehem? Gitu. Ya. Untuk mengikut Yesus enggak perlu kita bayar Bapak Ibu. Untuk mengikut Yesus kita perlu penyerahan diri sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita ngikut hantu, kita bayar. Betul enggak Bapak Ibu? Saya pernah punya histori seperti itu. Coba kita lihat, perhatikan. Maaf Bapak Ibu, saya orang Dayak. Gitu. Saya tahu sejarah kita seperti apa orang Dayak. Budaya orang Dayak, adat orang Dayak. Mereka nggak ngerti sebenarnya gitu. Yang mana yang adat, yang mana kepercayaan, yang mana budaya. Kita harus mampu membedakan yang mana adat, percayaan, dan budaya. Kepercayaan yang benar itu yang seperti apa? Bapak Ibu, saya punya tetangga. Waktu saya tinggal di Jelimpo, masuk ke dalam itu, Belenggang Bapak Ibu, terus terang saya ngomong. Belenggang. Sudah habis ratusan juta untuk belenggang. Ya, beli segala ayam, beli segala macam dan sebagainya Bapak Ibu. Segala apalah itu gitu. Sediakan duit untuk orang yang sediakan itu. Habis duit Bapak Ibu. Tetapi tidak sembuh-sembuh. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita tidak mengerti yang namanya kepercayaan itu seperti apa. Kita bukan malah senang, kita bukan malah sukacita, tetapi kita malah menderita di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus keluar dari penderitaan ini. Kita harus sungguh-sungguh keluar dari penderitaan ini. Kita harus keluar dari kutuk nenek moyang kita. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh keluar dari kutuk nenek moyang. Kita sedang dibodoh-bodohi oleh iblis. Kita harus keluar. Pada momen ini, di penghujung tahun ini Bapak Ibu, menyongsong tahun 2025, koreksi diri kita. Kita harus sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, kemarin saya pulang panen sawit. Ini cerita ya. Saya merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Panen sawit saya Bapak Ibu mau nyebrang, mau parkir ke rumah. Waktu saya mau lihat pandangan ke depan Bapak Ibu, tidak ada motor sama sekali. Kosong orang. Entah kenapa ketika saya mau belok Bapak Ibu ke kanan, tiba-tiba motor di depan. Itu anak muda. Sampai goyang gini, saya bingung mutar mobil seperti apa gitu. Mau ke arah sini nanggung, ke sini nanggung, udah mau ke pinggir Bapak Ibu. Akhirnya saya ke kanan. Karena saya salah arah. Mau mutar dan parkir ke rumah gitu.
Dan saya mengusap dada Bapak Ibu, saya mau turun dan mau minta maaf dengan orang itu karena saya salah. Karena saya sudah ngambil jalan dia. Meskipun dia muda dari saya, itu anak-anak Bapak Ibu. Dia muda dari saya. Karena saya yang salah, saya harus turun dan saya harus minta maaf. Saya minta maaf dengan dia. Dan bilang, hati-hati ya Bang, iya, maaf ya. Akhirnya saya mutar. Bapak Ibu, saya menyadari bentuk penyertaan Tuhan itu sederhana. Sederhana sekali Bapak Ibu. Dia sudah menyelamatkan saya dari kondisi dan situasi seperti itu. Seandainya Bapak Ibu, anak itu nabrak mobil saya Bapak Ibu, waduh bisa ribet. Mungkin saya tidak akan khotbah di sini. Mungkin saya tidak akan berada bersama dengan Bapak Ibu pada hari ini. Kalau sudah itu terjadi Bapak Ibu, betapa pusingnya saya memikirkan itu. Belum lagi bayar adat, belum lagi ya berurusan dengan keluarga, pusing. Ya. Tapi karena saya tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan saya, karena saya tahu Tuhan yang menjadi pelindung saya, maka saya perlu bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya betul-betul berterima kasih pada Tuhan Bapak Ibu. Sampai saya pulang pakai motor ke Sanggau, saya masih teringat dengan keadaan itu. Saya ngerasa bersalah, sangat-sangat bersalah. Saya sampaikan cerita dengan istri saya. Tadi saya bilang hampir mau nabrak orang. Orang mau nabrak saya, dan saya mau nabrak orang. Saya cerita dengan istri saya. Sampai istri saya bingung. Kok kenapa bisa seperti itu? Saya bilang, itulah bentuk daripada penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi. Pernah mengalami hal yang sama atau mengalami hal yang berbeda. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Tetapi ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita kurang peka dengan penyertaan Tuhan itu, maka kita merasa seolah-olah tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu. Karena kita tidak peka. Kepekaan itu bukan orang yang mencarinya, tapi kita yang mencari kepekaan itu untuk hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, silakan membuka Alkitab. Tetapi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, mendengarkan apa yang saya baca. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan 20. Bapak Ibu, kita akan membaca secara keseluruhan daripada bagian firman Tuhan ini. Karena tema besar kita pada hari ini terdapat di dalam bagian ini, di dalam pembacaan ini. Bapak Ibu silakan menyimak apa yang akan saya bacakan. Lukas pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-20. Judulnya adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pertama-tama Bapak Ibu, orang yang datang ke Bethlehem yang menjumpai bayi Yesus adalah gembala-gembala ini. Itulah orang-orang yang pertama. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang ini, Bapak Ibu. Dan kemudian malaikat Tuhan ini berkata kepada mereka, kesukaan besar telah lahir bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Itulah perkataan malaikat. Bapak Ibu, seandainya malaikat datang kepada Bapak Ibu tiba-tiba dengan wujud wajah daripada rekan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Pasti ada rasa ketakutan. Pasti ada rasa cemas. Pasti ada rasa bingung. Loh, kenapa wajahnya tiba-tiba bersinar? Loh, kenapa tiba-tiba rasa ketakutan Bapak Ibu? Pasti kita akan berlari. Ya. Itulah yang dialami oleh gembala-gembala ini. Mereka takut. Takut dengan orang yang bersinar wajahnya. Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, ada sinar kemuliaan di dalam dirinya. Amin. Amin. Bapak Ibu, bapak saya itu, bapak mertua saya itu, saya cerita sedikit. Dia cari ilmu di Melawi, dia guru. Bapak mertua saya itu. Saya kesaksian. Waktu perang Madura, waktu itu disosok Bapak itu kan, wah, sangat heboh dulu waktu itu. Ya. Dia pakai segala jimat yang dari Melawi, dari Sintang sana Bapak Ibu. Dia orang Amang, Darit. Ya, orang menyadu dia. Cari ilmu sampai ke Melawi sana Bapak. Orang takut dengan dia. Lalu saya dengar ada orang yang cerita dengan saya. Namanya, saya sebutkan saja namanya. Nama bapak mertua saya itu Bapak Ali Samin. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal seperti itu. Dia cerita dengan saya dan kesaksian dengan saya. Waktu dia ada orang kerja dengan dia, Bapak Ibu, masalah mau dikepung orang Batak waktu itu, mau diserang orang Batak. Mohon maaf kalau ada orang Batak di sini ya. Ya, jangan tersinggung gitu. Mau diserang orang Batak. Dia bilang, hadapi Jak katanya. Dia baru berdiri aja Bapak Ibu, orang sudah takut mau berdebat dengan dia. Waktu itu dia cerita, di Parindu juga Bapak Ibu. Dulu banyak preman PTP di Parindu Bapak Ibu. Dia bilang dengan preman itu, kalau kau makan beling ini, masuk ke dalam perutmu lalu keluar kembali, berarti kum jempol kau katanya. Dia lakukan itu Bapak Ibu. Makan beling itu masuk ke perutnya, dia keluar lagi. Nggak luka apa-apa. Preman itu jadi kenal dengan dia kan. Gitu. Ternyata Bapak Ibu setelah dia dapat musibah, anaknya yang nomor 3 meninggal laki-laki waktu itu. Anaknya meninggal laki-laki Bapak Ibu karena apa? Karena tumbal daripada ilmunya itu tadi. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, anaknya sedang main waktu itu kelas masih SD. Anaknya bilang begini. Anak itu sudah minum cuka yang diminumnya di atas tinggi. Usianya masih anak-anak seperti ini. SD. Mana mungkin Bapak Ibu secara logika anak-anak bisa naik ke atas Bapak Ibu. Ternyata setelah minum cuka, anaknya dirawat di rumah sakit, dia bilang, ada orang manggil saya. Ada orang manggil saya katanya. Setelah anaknya Bapak Ibu sudah sedemikian rupa dirawat, sudah diurus seperti tidak sembuh-sembuh. Akhirnya anaknya meninggal ya.
bapak mertua saya tadi ini. Setelah meninggal, dibakar jimatnya Bapak Ibu. Dia sangat sedih kehilangan anaknya. Dia sangat sedih. Dia bakar semua jimat-jimatnya Bapak Ibu. Rupa-rupanya Bapak Ibu, sumber masalahnya itu dari situ. Dia tidak sejahtera. Dia tidak damai dengan barang-barang seperti itu. Itu salah satu cerita yang saya perhatikan memang benar-benar dari narasumbernya Bapak Ibu, yaitu bapak mertua saya. Karena dia percaya Tuhan, maka saya percaya dia. Dan saya bilang dia tidak bohong. Mana mungkin dia bohong? Karena dia sudah percaya dengan Tuhan. Setiap pagi Bapak Ibu dia selalu berdoa dan berdoa dan berdoa terus. Bangun jam 4, bangun jam 5 Bapak Ibu subuh dia berdoa. Berdoa untuk anak-anaknya. Berdoa untuk tetangga kiri kanan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang tidak suka dengan dia. Berdoa untuk keluarganya. Yang dimanapun berada Bapak Ibu. Dia berdoa. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bersapaat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, memang satu kelemahan dia memang. Gitu. Waktu hamba Tuhan datang ke situ, kadang-kadang dia mau ngajak berdebat masalah firman Tuhan. Karena dia senang tadi dengan firman Tuhan, dia sering baca firman Tuhan. Gitu. Dia sangat-sangat gembira. Kalau waktu hamba Tuhan datang, Bapak Ibu pasti dinasihati dengan firman Tuhan. Dia lebih ngerti daripada hamba Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita haus akan firman Tuhan. Rasa-rasa kita mau ngomong gitu. Mau jadi kesaksian. Oh, saya sudah selamatkan. Saya hidup di dalam firman Tuhan. Seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita kembali kepada teks kita. Malaikat menjumpai gembala-gembala itu. Kemudian Bapak Ibu, gembala-gembala itu mengajak rekan-rekannya satu dengan yang lain untuk membuktikan benar tidak apa yang disampaikan oleh orang ini gitu. Benar tidak apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini. Kemudian Bapak Ibu, mereka berjalan bersama-sama. Mereka mengunjungi tempat yang ditunjukkan oleh malaikat Tuhan itu, di mana bayi itu lahir. Yaitu di Bethlehem. Bersama-sama mereka datang dan mengunjungi. Benar. Ternyata mereka benar. Itu. Mereka menyaksikan. Mereka tidak hanya mendengar saja. Mereka tidak hanya mendengar kemudian bergosip, Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita mendengar sesuatu itu tidak sesuai dengan fakta. Kita harus buktikan, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar sesuatu, lalu kemudian kita percaya, Bapak Ibu, itu konyol. Itu konyol. Tetapi ketika kita mendengar sesuatu atau berita, kita buktikan benar tidak kebenarannya itu. Kemudian malaikat itu, gembala-gembala itu datang ke Bethlehem untuk membuktikan itu. Ternyata apa yang mereka dengar itu benar adanya. Sehingga mereka kembali dan mereka sangat-sangat bersukacita. Orang-orang yang melihat itu keheranan Bapak Ibu. Dengan gembala-gembala ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kata marilah ini merupakan kata ajakan. Ya. Kata ajakan yang mana kata ajakan ini merupakan adalah bentuk kebersamaan. Kata ajakan ini merupakan ada suatu persekutuan, Bapak Ibu. Kata ajakan ini yang dalam bahasa Inggrisnya adalah come on. Mari. Mari kita bersama-sama. Kemudian, kata ajakan ini ada dua bentuk, Bapak Ibu. Ada tiga bentuk. Ya. Kata ajakan ini secara informal dan kata ajakan secara formal. Kemudian dalam konteks agama. Ya. Di dalam formal, dalam konteks formal, misalnya kita mengajak rekan-rekan kita untuk pergi memancing. Kita mengajak teman kita untuk pergi berburu, cari babi, cari segala lauk di dalam hutan. Itu secara formal, Bapak Ibu. Ya.
Tetapi tidak disertai dengan antusiasme, bisa tidak dilakukan. Tetapi informal Bapak Ibu, itu bisa kita mengajak keluarga kita untuk bersama-sama pergi ke tempat pariwisata. Itu informal. Antusiasme di dalam keluarga kita untuk mengajak satu dengan yang lain. Kemudian dalam konteks agama, hari ini kita diajak untuk bersama-sama merayakan Natal di tempat ini, di Sinto. Hari ini kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Hari ini bersama-sama kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah bentuk daripada ajakan. Jangan sampai kita memahami kata marilah ini, kemudian kita terapkan kepada sesuatu yang salah. Kebanyakan Bapak Ibu, marilah ini kita terapkan pada sesuatu yang salah. Kadang-kadang, yuk mari kita mencuri. Mohon maaf, yuk kita mencuri sawit misalnya. Itu. Karena saya perlu duit nih. Itu sesuatu yang negatif. Ayo kita ke gereja yuk. Gitu. Ayo kita sembahyang. Ayo kita membaca firman Tuhan. Ayo kita melakukan persekutuan. Kalau mau kampung kita diberkati oleh Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kampung ini diberkati oleh Tuhan, ada sukacita. Amin. Kita dipulihkan secara ekonomi. Mau Bapak Ibu dipulihkan secara ekonomi? Ada yang nggak mau kayaknya ya? Ya. Pasti ada yang mau. Kalau kita mau dipulihkan secara kesehatan, kita mau dipulihkan hubungan antara keluarga kita, ayo kita dengar firman Tuhan. Ayo kita datang ke gereja. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Itulah yang memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita. Kemudian, Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam marilah itu ada yang namanya tempat itu Bethlehem. Bethlehem itu Bapak Ibu adalah sebelah barat di Palestina. Kira-kira dari Yerusalem itu 10 km jaraknya. 10 km itu dari Sinto kemana ya? Dari Sinto Batang Tarang mungkin ya. Ya, dari Sinto ke Batang Tarang 10 km. Gembala-gembala itu untuk menyaksikan kebenaran ya Bapak Ibu. Berjalan kaki 10 km. Hari ini Bapak Ibu, Bapak-Bapak saya tantang kita jalan malam hari ini. Kita jalan ke Batang Tarang. Untuk menyaksikan benar tidak ada orang kecelakaan di sana. Sangat-sangat mustahil kan. Ngapain kita membuktikan kalau ada orang kecelakaan di sana? Jalan 10 km ya kan. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya berkata demikian Bapak Ibu, tidak ada yang mau berjalan 10 km. Pasti ujung-ujungnya nunggu motor lewat lah. Pakai motor lah, gitu kan, pasti ujung-ujungnya tidak ada yang mampu jalan. Saya pikir usia para gembala-gembala ini tidak muda Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang muda juga, mungkin ada yang tua gitu, tapi mereka berjalan bersama-sama. Tua muda berjalan dengan sama-sama untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan lawatan Tuhan itu. Yerusalem adalah Bethlehem adalah tempat bersejarah, tempat ziarah, ya. Tempat lahirnya Yesus Kristus. Tempatnya Raja Daud, itu Yerusalem. Yerusalem disebut dengan tempat suci, di mana Yesus lahir di sana, di kandang domba Bapak Ibu. Yesus tidak lahir, ingat Yesus tidak lahir di rumah sakit, tapi lahir di palungan. Ya, Yesus lahir di kandang. Bapak Ibu, di sini ada yang lahir di kandang? Kalau ada yang lahir di kandang, saya jempol Bapak Ibu. Ada yang lahir di kandang di sini? Tidak ada, istimewa semua berarti. Ya, kita semua istimewa. Yesus yang tidak istimewa secara manusia. Dia lahir di kandang. Bau tai domba, bau tai sapi. Kalau misalnya ada babi di sana, bau tai babi. Mungkin Bapak Ibu, bisa nggak kita melahirkan di sana? Secara manusia, secara kesehatan, mungkin Maria bisa terganggu karena melahirkan anak di kandang domba yang bau tai. Gitu. Ya. Pasti secara kesehatan terganggu. Untuk ngambil pernapasan itu pasti terganggu. Orang kalau melahirkan itu kan buang gitu kan, buang. Apalagi kalau saya melihat istri saya
melahirkan Bapak Ibu. Wah, gini-gini jantung saya Bapak Ibu. Rasa takut, rasa gelisah. Rumah sakit. Buang, buang, buang ke dokter dulu. Buang, ayo ibu, buang. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ibu ya, pelan ya. Buang, buang, buang. Tarik napas, buang. Saya merasa lucu, tapi menderita Bapak Ibu, rupanya perempuan itu melahirkan. Gitu. Sangat-sangat menderita. Ketika anak saya lahir Bapak Ibu, saya sangat bahagia sekali. Dia lahir tidak menangis, tapi saya senang Bapak Ibu. Setelah ditepok-tepok dia, dimasukkan ke dalam wadah gitu kan. Ya, inkubator ya untuk dikasih sinar gitu kan. Setelah itu nangis dia Bapak Ibu. Wah, dengan sangat senangnya anak saya lahir. Ya, bertambahlah keluarga kami. Sangat senang Bapak Ibu. Ya. Lahir di rumah sakit, normal, tanpa sesar. Pertama kali. Sangat-sangat bahagia sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kelahiran Yesus membawa sukacita di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya punya catatan ini. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga perlu belajar Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan ini kan. Saya buat catatan supaya saya tidak lupa. Itu. Poin yang kita mau pelajari pada malam hari ini adalah yang pertama adalah berita sukacita. Berita sukacita yang dialami oleh gembala-gembala dan yang dialami oleh kita semua pada malam hari ini. Berita sukacita itu apa? Adalah kabar baik di mana Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Kemudian bagaimana supaya kita menerima sukacita itu? Bagaimana supaya kita tetap sukacita? Bagaimana supaya kita mempunyai semangat dan spirit? Pergilah, kita harus mencari Yesus. Ya. Kita harus pergi mencari Yesus. Kemudian kita harus menjumpai Kristus dan menceritakan Yesus. Tidak harus pergi saja, tetapi kita harus menjumpai Dia, bertemu dengan Dia, kemudian ceritakan pengalaman kita bersama dengan Yesus kepada orang-orang, kepada keluarga kita, dan kepada siapapun Bapak Ibu. Keempat, merenungkan. Ya. Merenungkan firman Tuhan. Dan kelima, setelah kita merenungkan firman Tuhan, untuk menemukan sukacita itu, kita senantiasa memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Memuji Tuhan itu tidak harus mesti di gereja. Memuji Tuhan itu bisa di dalam rumah kita. Memuji Tuhan itu waktu kita berbaring, kita mau tidur, kita memuji Tuhan. Kita mau makan, kita memuji Tuhan. Kita berjalan memuji Tuhan. Kita pergi ke ladang memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita menerima hasil panen pun kita memuji Tuhan. Kita melakukan sesuatu, kita memuji Tuhan. Inti daripada ini adalah Bapak Ibu harus sungguh-sungguh untuk meresponi berita sukacita ini. Bukan hanya sekedar sukacita saja, tetapi betul-betul kita harus menghidupi sukacita itu karena kita sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, berita keselamatan. Ada berita sukacita, kita sudah sukacita, tetapi ada yang kurang, ada yang tidak selamat nih pasti. Ya. Tentunya kita perlu ada berita keselamatan, supaya kita tahu bahwa ada orang yang diselamatkan, bahwa ada sanak saudara kita yang diselamatkan, kita ada sukacita. Maka kita harus menerima berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus hadir ke dunia ini membawa kepada keselamatan, membawa kepada hidup yang kekal, membawa kepada hidup yang senantiasa memuji Tuhan. Berita keselamatan saya bagi ada dua Bapak Ibu. Keselamatan adalah anugerah yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ingat, cuma-cuma. Kita tidak perlu bayar. Bapak Ibu, siapa yang di sini datang ke gereja Katolik atau ke gereja Kristen bayar? Tidak ada kan? Kalian memberi persembahan. Itu sukarela dari hati kalian, bukan karena terpaksa.
Dengan sungguh-sungguh kita persembahkan itu untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Bukan untuk majelis, bukan untuk apa-apa, siapa-siapa, tetapi kita dengan sungguh-sungguh mempersembahkan persembahan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita memberi untuk Tuhan bersungut-sungut, maka Tuhan juga akan bersungut-sungut memberkati kita. Ketika kita memberi untuk Tuhan secara bersungut-sungut, apa yang kita minta kepada Tuhan juga akan bersungut-sungut kepada kita. Dia aja kalau beri persembahan, ada uang di koceknya 50.000. Gimana ya? Kayaknya nih uang, ini cerita Bapak Ibu, ada cerita lagi nih. Waktu kami tinggal di asrama, memang kadang-kadang ya duit itu satu-satunya itu, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000 Bapak Ibu. Kita mau kasih persembahan tinggal 50.000. Nanti makan apa ya 50.000 nih ya? Gitu. Kita bingung Bapak Ibu mau nukarnya rasa sayang tadi, mau nukarnya tadi gitu. Mau nukarnya kepada kantong persembahan, malu pula kan, masa nukar di situ. Bapak Ibu pernah kejadian di kampung, bukan di kampung Sinto ya, bukan di kampung Sinto. Nyanyi untuk mempersembahkan persembahan, datang bawa kantong persembahan. Jemaat itu kan biasa guyon juga kan, enggak serius, ada yang serius juga. Dia bicara pakai bahasa Ahe, kalau pakai bahasa Ahe ya sebelah mana kalian bisa ngerti lah Bapak Ibu ya. Kecah katanya. Nia sisa 10.000 20.000 lagi di Kumia katanya. Tuku maliannya ana Ahe namanya minyak kan, bagoreng diri katanya kan. Lalu macamailah diri, pacah aja ke anek naon katanya. Ke kantong persembahannya, memang betul Bapak Ibu. Disebarkan kantong persembahan itu, dikeluarkan duit 20.000 itu Bapak Ibu. Tukar boh katanya. Aku marik 10.000, kita marik 10.000 lagi katanya. Bapak Ibu, kadang-kadang cerita itu membuat saya itu sedih tapi mau tertawa gitu kan. Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa kita beri untuk Tuhan itu hitung-hitungan gitu kan. Jangan kita pernah untuk memberi bagi Tuhan itu untuk hitung-hitungan Bapak Ibu. Tuhan saja memberkati kita, dia tidak pernah hitung-hitungan. Ya, kalau mau dihitung Bapak Ibu, banyak utang kita dengan Tuhan. Ya. Mau pakai apa kita bayarnya? Ya, pakai apa Bapak Ibu? Kita bayarnya. Kita hanya bisa membayarnya, kita berserah penuh hanya kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Pakai itu kita bisa membayar Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bayar untuk setan, senang kan? Setan senang Bapak Ibu, dukunnya yang senang. Mohon maaf. Dukunnya yang senang. Dapat duit. Misalnya 50.000 dibawa kan, dapat dia. Ya, tapi tidak kaya-kaya, betul? Orang seperti itu tidak akan pernah kaya-kaya sampai seumur hidup, dia pun tidak pernah kaya-kaya, maka dia akan dikutuki itu selama-lamanya. Saya tegas berkata karena firman Tuhan memberkati saya. Orang seperti itu tidak akan pernah kaya. Pernah enggak Bapak Ibu lihat orang pintar rumahnya bagus? Pernah? Enggak pernah. Rata-rata orang yang menyembah yang seperti itu Bapak Ibu rumahnya jelek. Rumahnya enggak bagus. Rumahnya kadang-kadang gelap. Rumahnya sepi, enggak ada apa-apa. Bau dupa dan sebagainya Bapak Ibu. Enggak ada sukacita di dalamnya. Semuanya bau darah. Semuanya bau sesuatu yang tidak senang. Bertobat kita dari situ Bapak Ibu. Ya. Harus sungguh-sungguh. Tidak boleh. Mohon maaf. Saya minta ampun. Karena saya berkata ini sangat keras. Mohon maaf. Sampai kapan kita orang Dayak ini berkati oleh Tuhan Bapak Ibu? Sampai kapan? Sampai kapan kita dikutuk terus Bapak Ibu? Sampai kapan kita hidup di dalam kutukan itu Bapak Ibu? Sampai kapan? Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan tidak suka seperti orang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, keselamatan datang melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagaimana cara kita menerima keselamatan? Percaya kepada Yesus Kristus kan?
sebagai juru selamat pribadi kita. Itu bisa kita perhatikan ya di Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan sampai 10. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menerima keselamatan? Mengaku dosa dan menerima pengampunan dari Allah. Mengaku dosa dan menerima pengampunan dari Allah. Jangan merasa diri kita bukan orang berdosa. Minta pengampunan. Jika ada kita berdosa kepada orang lain, jika kita berdosa melakukan kesalahan kepada istri kita, melakukan kesalahan kepada anak kita, anak melakukan kesalahan kepada orang tuanya, ya, saling kita mengampuni satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau selagi keluarga itu tidak mengampuni satu dengan yang lain, saya jamin tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada kebahagiaan di sana. Tiap hari berkelahi dengan anaknya. Tiap hari anak berkelahi dengan bapaknya. Tiap hari istri berkelahi dengan suaminya. Tiap hari suami berkelahi dengan istrinya. Bahkan suami pukul istrinya. Bahkan istri juga pukul suaminya, Bapak Ibu. Banyak kejadian kan. Istri super power kan. Punya kuat kan. Ada laki-laki kalau kita tonton itu yang di TikTok dan Instagram dan sebagainya, Bapak Ibu. Kadang-kadang itu istri yang pukul suami. Itu. Kok bisa seperti itu ya? Kadang-kadang istri yang lebih kuat dari suami. Bukan juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Suami juga jangan melakukan kekerasan. Istri juga tidak melakukan kekerasan dengan anak maupun kepada suami. Suami juga sebaliknya seperti itu. Hidup harmonis, hidup baik di dalam rumah tangga itu, di situ kita akan menerima berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan yang namanya berita sukacita. Ada berita keselamatan, ya. Kemudian berita tentang kehadiran seorang bayi, yaitu Yesus Kristus di dunia ini, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Ini sangat harus kita responi dalam hidup kita. Kenapa kita perlu meresponi hal ini, Bapak Ibu? Karena dengan sungguh-sungguh meresponi keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus itu, maka kita sudah siap menerima berkat Tuhan itu, Bapak Ibu. Maka kita sudah siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sudah siap untuk disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau disucikan, kalau kita mau hidup kudus, kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan, mulai malam hari ini, Bapak Ibu, jika ada firman Tuhan ada di rumah Bapak Ibu, silakan baca, renungkan itu, Bapak Ibu. Dari pagi makan sampai siang pun sekalipun, Bapak Ibu, baca ini firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini adalah sumber daripada segalanya, sumber pengetahuan, sumber hikmat, untuk sumber daripada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bodoh dicerdahkan oleh firman Tuhan. Orang yang tidak pintar dipintarkan oleh firman Tuhan. Orang yang rasa pintar daripada firman Tuhan akan dibodohkan oleh firman Tuhan. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Kita jangan ngerasa diri kita adalah orang yang memiliki banyak kelemahan. Tapi ketika kita hidup dengan firman Tuhan, kita adalah orang yang paling berhikmat. Kita adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang diharapkan ya tidak hanya berhenti pada menerima Yesus Kristus, menyaksikan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti para gembala yang menceritakan kabar sukacita yang mereka saksikan melalui sikap, melalui pemberitaan, dan tindakan yang mencerminkan kasih dan damai. Bapak Ibu, di akhir khotbah saya pada hari ini, Bapak Ibu, semoga damai Natal di 2024 ini membawa damai dan sukacita bagi seluruh umat Kristiani. Bagi seluruh umat Kristiani, selamat menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita. Selamat kita menyongsong tahun 2025. Perubahan dunia ini sangat cepat, Bapak Ibu.
siapa yang lambat akan tergilas. Oleh karena itu kita perlu belajar dan terus belajar, dan kita harus ingat perlu gereja. Kita perlu gereja. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan sudah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati hidup kami. Maka Tuhan akan menyucikan hidup kami. Maka Tuhan akan mengampuni kehidupan kami. Bahkan jalan-jalan kami pun menjadi jalan bukan dalam kegelapan, tapi menjadi terang. Jalan kami pun, pandangan kami, pendengaran kami, dan seluruh hidup kami menjadi sangat-sangat diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan semuanya itu ya Tuhan adalah milik Kristus, dan tubuh kami juga adalah milik Kristus. Kami ada di dunia ini bukan karena keinginan kami, melainkan karena ada Tuhan yang sudah merencanakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Bagaimana kami harus meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami harus datang kepada Tuhan dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan suami kami, dengan istri kami. Bahkan seluruh keluarga kami harus datang bersekutu menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berbicaralah hari lepas hari di dalam hidup kami. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami tidak hidup dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Terkadang kami terjatuh, terkadang kami menangis, terkadang kami ngerasa kecewa, kami ngerasa khawatir akan apa yang kami makan besok, makan minum, pakaian. Kami khawatir itu. Kami terkadang tidak ada pengharapan, terkadang kami lemas, karena kami tahu kami tidak ada pengharapan. Ketika juru selamat itu hadir dalam hidup kami, maka kami ada pengharapan, maka kami ada sukacita di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Kampung Sintok, bahkan orang-orang percaya yang taat di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kampung ini. Lepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, roh jahat, bahkan kuasa iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kekuatan. Bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang ajaib. Sebab itu ya Tuhan, kami mau hidup kami diberikan kemenangan hari lepas hari. Kami tidak mau hidup di bawah kuasa kutuk, tetapi kami mau hidup di bawah kuasa berkat Tuhan, di bawah kuasa daripada firman Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di kampung ini, dari Sintok, Muya, dan kampung-kampung di sekelilingnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, Tuhan memberkati sekolah anak-anak, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan pulihkan melalui makanan, melalui minuman, bahkan melalui obat-obatan. Berdoa untuk yang bekerja di ladang, Tuhan memberkati ladang, memberkati sawah, memberkati kebun sawit, memberkati ternak, dan memberkati perjalanan mereka, baik yang pergi ke kantor maupun yang kemanapun mereka berangkat ya Tuhan. Memberkati umat Tuhan yang ada di tempat ini. Umat Tuhan di tempat ini adalah milik Engkau ya Tuhan. Sekiranya Engkau mendengarkan doa hamba ini ya Tuhan, Engkau memberkati tempat ini dengan kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biar sinar kemuliaan boleh memancar di tengah-tengah kampung ini ya Tuhan. Biar sinar kemuliaan boleh menerangi kampung ini ya Tuhan seterang-terangnya, hingga kami boleh melihat terang Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati bupati kami, Tuhan memberkati kepala desa kami di desa-desa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan juga memberkati camat yang bertugas, juga Tuhan memberkati presiden kami yang terpilih ya Tuhan. Kiranya mereka dipilih bukan serta-merta mereka dipilih, hanya dipilih seperti biasa ya Tuhan. Kami tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu ya Tuhan. Hanya untuk memuliakan Engkau semata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di Kampung Sintok. Berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani Pastor Simon bersama dengan istrinya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong, memberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan Yesus Kristus, hingga melayani dengan hikmat Tuhan dan tuntunan Tuhan. Memberkati ya Tuhan hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir bersama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami.
memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, memberkati usaha kami, memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, usaha pekerjaan Tuhan juga memberkati kami ya Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok desa, bahkan di kota-kota besar, Tuhan juga memberkati mereka. Jika ada mereka persoalan hidup, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memelihara setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami tentunya penuh keterbatasan dalam hal ini ya Tuhan. Tapi kami menyerahkan seluruh setiap pergumulan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan sebagai Tuhan yang memberkati dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan-Mu. Haleluya. Amin.